Indonesia merdeka, sehat negeriku. Alhamdulillah. Bertemu lagi di segmen 3, masih bersama saya dan Dr. Pristanova yang selalu setia menemani dalam bincang-bincang kita. Aduh, udah kayak penyiar bola saya, dokter ya. Baru-baru ini bola juga menang loh, dokter ya. Oh iya. U19. Selamat U19 ya. Bangga juga kita. Pas Dirgahayu lagi. Pas banget. Pemirsa, masih soal epilepsi fotosensitif, Masya Allah. Udah kayak mau ngomong fotosintesis, dokter ya. Fotosensitif. Pemirsa, di segmen ini kita akan membacakan pertanyaan pemirsa, dokter. Apa ya pertanyaan pemirsa? Yang pertama, Assalamualaikum dokter, selamat malam. Saudara saya terkena epilepsi lebih dari 3 tahun. Dia sering kejang pada malam hari. Ibu saya menyarankan setiap dia sedang kejang harus minum kopi biar kejang nggak kambuh lagi. Apa benar bisa begitu, dok? Mohon penjelasannya. Minum kopi, dokter. Oke, kalau secara keilmuan sih tidak ada ya. Maksud saya tidak terbukti. Saya belum pernah baca secara ini ya. Maksudnya menemukan jurnal gitu hasil ya, atau penelitian literatur gitu yang mengatakan kalau mau kejang supaya dikat minum kopi ya. Tetapi saya bertanya-tanya dari mana ya kiranya ada mitos ini gitu ya. Mungkin karena begini. Kopi itu kan mengandung kafein ya. Kafein itu dia salah satu efeknya juga bisa untuk mengurangi nyeri kepala ya, terutama jenis nyeri kepala yang seperti migrain ya, betul. jadi bisa dipakai memang. Nah, pada beberapa pasien yang epilepsi sebelum kejang itu kadang-kadang salah satu pertanda dia mau kejang itu nyeri kepala. Ya, mungkin itu yang membuat timbul suatu wacana atau mitos di masyarakat. Kalau mau kejang mungkin datang sakit kepalanya dia udah rasa nggak enak mau kejang, betul. minumin kopi dengan tujuan supaya nggak jadi sakit kepala. Kalau nggak jadi sakit kepala, asumsinya mungkin kejangnya nggak jadi datang ya. Begitu ya. Tapi kalau apakah karena kopi kemudian jadi bisa membatalkan kejang, saya belum pernah ketemu ya. Jadi belum pernah ketemu. Tapi mitos ini memang saya dengar dari kecil, dokter. Oh iya. Dan masih menyebar ya sekarang di masyarakat Iya. di sekitar saya, bahwa kalau misalkan memang anak kecil pun kalau kejang ya diminumin kopi begitu loh. Justru dalam saya pernah baca sebuah jurnal, saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 2000-an ya, 2014 kalau nggak salah. Ada yang justru mengatakan kalau terlalu banyak minum kopi atau teh itu justru memicu kejangnya. Oh, justru tambah memicu kejangnya. Ya, gitu. Jadi justru tidak disarankan untuk mengkonsumsi terlalu banyak. Jadi sehingga saya mungkin untuk kasus yang ini saya bisa bilang yang terjadi kalau misalnya kerasa dia mau kejang, mungkin lebih baik kalau udah terasa ya mau kejangnya, langsung siapkan obat untuk menghentikan kejang. Biasanya pasien-pasien yang sudah terbiasa dia kejang atau anak kecil, dia akan diberikan bekal berupa obat pelemas otot. Ini dalam bentuk bisa ada yang tablet, ada bisa yang bentuknya masuk per rektal atau dari pantat ya. Bentuknya seperti cairan. Jadi kalau sudah terasa dia mau kejang, langsunglah duduk di bawah, cari tempat yang aman gitu ya, duduk di bawah, cari tempat yang aman, atau kalau sempet minumlah obat kejangnya ya. Jadi kalau saya bilang minum kopi maybe kurang tepat ya. Betul. Ngomong-ngomong duduk di bawah nih, dokter, selain meminumkan kopi yang tadi memang sudah mitos ya secara ilmiah begitu ya, belum ada penelitian yang membuktikan itu, ada lagi yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kalau kejang itu suruh nidurin di lantai maksud saya, suruh nidurin di lantai. Itu sebenarnya apakah suhu lantai bisa merilekskan otot yang kejang atau seperti apa, dokter, kok disuruh ini? Tapi itu betul ada nggak? Itu benar sebenarnya ya. Jadi kalau ada mitos itu malah justru benar. Kalau ada orang kejang memang harus langsung ditaruh di lantai di bawah ya. Kenapa? Sebenarnya bukan karena dinginnya lantai itu kemudian dia menghentikan kejang, bukan. Tetapi lebih ke arah supaya dia tidak melukai diri sendiri. Kalau dia ada dia duduk di kursi, dia ada di kasur, karena kejangnya dia masih ada kemungkinan terguling dan kemudian jatuh. Gitu. Jadi tujuannya kenapa dia ditaruh di lantai, harus dilapangkan situasinya adalah supaya dia tidak melukai diri sendiri. Ya, jadi
ditaruh di bawah, hindarkan itu barang-barang yang berbahaya deket-deket dia, ada gunting, ada apa, jauhin. Deket kursinya disampingin, kasih dia jarak space ruang ya, yang luas sehingga dia lega ya. Dan jangan dilawan ketika dia kejang. Jangan. Ya kan kadang-kadang kita berpikir aduh kasihan hentikan. Salah, karena justru ketika kita berusaha menghentikan dengan paksa, dia akan mencederai dirinya sendiri. Dia kejang nggak bisa dikontrol dan energinya akan luar biasa. Nanti salah-salah jadi patah, jadi lebam-lebam, ya memar, kemudian dislokasi, mengsle ya istilahnya sendinya, karena kita saking ininya ya berusaha. Jadi nggak perlu. Kalau kejang digimanain, tidurkan pasiennya di bawah. Kemudian biarkan aja sampai berhenti. Biarkan sampai berhenti. Sampai berhenti. Kalau di rumah punya obat yang saya bilang itu ya, obat pelemas otot, bisa masukkan lewat pantat satu. Gitu. Tarik, miringkan pasiennya, buka, masukkan obatnya sampai kejangnya berhenti. Atau kalau nggak ada ya tunggu aja sampai kejangnya berhenti. Nggak perlu masukkan sendok ke mulutnya. Betul. Kalau dia tergigit biarkan saja. Nanti kan dia berhenti, lukanya bisa membaik. Kita berniat baik masukkan sendok, ada juga justru nanti melukai langit-langit lidahnya robek. Justru sendoknya yang melukai ini langit-langit mulut, lidah mungkin bisa robek karena tajam kan. Apalagi jangan masukin tangan kita yang nanti luka. Betul sekali. Jadi itu jangan. Kemudian setelah kejang berhenti bisa diposisikan ya. Jadi pasiennya bisa diposisikan supaya aman ya, posisi aman itu jadi dia ditidurkan miring, kemudian jadi ditidurkan miring, kemudian tangannya satu ya yang di atas itu ditaruh di bawah dagunya ya, dengan posisi tangannya telungkup ya, jadi bukan terbuka, telungkup begini, kemudian dimiringkan dan diposisikan seperti memeluk guling kakinya ya, gitu. Seperti gambar itu. Kenapa? Karena supaya kalau misalnya dia ada muntahan atau keluar banyak air liur, biasanya kan begitu kalau kejang betul. Itu tidak tertelan lagi ke dalam. Kalau tertelan lagi kasihan, pada saat tidak sadar nanti dia masuk ke paru-paru, malah jadi infeksi dan lain sebagainya. Iya. Berarti bisa diginikan ya dokter, ini setelah kejangnya berhenti? Setelah kejang berhenti. Setelah kejangnya berhenti, lalu diposisikan karena seperti biasanya ini. Pada pasien-pasien kejang, setelah dia kejang menghentak-hentak, dia kaku begitu, setelah kejangnya berhenti, dia biasanya mengantuk lalu tidur. Dan ini bisa kita nggak tahu berapa lama. Ada yang sebentar mungkin 1 menit terus sudah sadar ya. Ada juga yang sampai 5 menit, 10 menit sampai hampir setengah jam baru bangun, benar-benar bangun ya. Jadi pada saat posisi begitu, posisikanlah dia dengan posisi aman. Jadi ini posisi universal, posisi aman kita bilang ya. Apapun kasusnya, orang tidak sadar, kalau tidak ada cedera kepala, silakan posisikan begini. Ini adalah posisi yang paling baik, termasuk kejang ya. Pingsan gitu ya? Pingsan, miringkan begini. Iya, karena memang kebanyakan kalau pas kejang dilawan, ditahan, dimasukin sendok biar nggak kasihan macam-macam. Iya. Oh begini. Ya pemirsa ya udah jelas banget, sudah ada gambarnya. Kalau ada yang kejang, dibiarin aja sampai selesai kejangnya, jangan dilawan, apalagi jangan dimasukin sendok atau alat-alat lain yang bisa membahayakan penderita. Nah, biarkan saja sampai selesai, ditaruh di tempat yang lapang, aman, kemudian jauhkan barang-barang yang berbahaya. Nah, kalau sudah selesai bisa diposisikan seperti yang tadi, seperti memeluk guling dengan tangan yang ada di sini, begitu. Baik. Sudah jelas ya pemirsa, ini saya sebelum ngasih 3 mufrodat, ini dokter, ada satu pertanyaan lagi dari pemirsa. Assalamualaikum dok, kakak saya terkena epilepsi sejak kecil, tetapi sejak remaja hingga sekarang berusia 20 tahun sering kambuh. Yang mau saya tanyakan, apakah epilepsi penyakit berbahaya yang dapat mematikan ya dok gitu? Oke, jadi jawabannya bisa jadi berbahaya ya, bisa jadi merugikan kalau dia tidak terkontrol dengan baik ya. Ada suatu kondisi yang kita namakan sudden death ya from epilepsy. Jadi dia kejang lalu meninggal. Dan itu kita tidak tahu, kita tidak bisa memperkirakan terjadinya tuh ke pasien yang mana, kita tidak tahu. Tetapi kita mungkin bisa mengurangi dengan kalau misalnya pasiennya dia epilepsi itu terkontrol dengan baik. Dan yang kedua tentu saja seperti saya bilang tadi, semakin sering dia kejang, tidak terkontrol, banyak cacat kan otaknya. Jadi otomatis biasanya nanti
pertumbuhan intelektualnya, itu perkembangan mental mungkin bisa terganggu juga dari situ ya. Yang ketiga, biasanya juga kalau dia tidak terkontrol dengan baik, bisa jatuh ke kondisi namanya status epileptikus. Jadi status epileptikus nih kejangnya nggak berhenti-henti, bisa sampai setengah jam lebih. Dan itu bisa terbayang karena kalau kejang biasa aja seperti yang tadi saya bilang ya, pada saat kejang putus oksigen kan ke atas. Kalau dia lebih dari 30 menit dia kejang begitu terus ya, kemudian lama 30 menit nggak dapat oksigen, ini bisa mengalami otaknya nanti yang terganggu atau sampai mati otak. Karena semakin sering semakin banyak kecacatan. Benar, makin banyak kerusakannya dan bisa menyeluruh kerusakannya ya. Jadi untuk menghindari itu harus rutin kontrol. Kalau sepanjang remaja sampai 20 tahun masih sering terjadi kejang, nah ini harus dikembalikan lagi. Faktor apa? Apakah pencetus kejangnya yang tidak bisa dihindari udah berobat secara rutin atau tidak? Tepat nggak dosisnya? Karena dosis obat kejang itu harus disesuaikan dengan berat badan. Yang kedua, jam masuknya udah tertib atau belum? Karena obat kejang sangat-sangat tergantung dengan jam masuk. Kalau jam masuknya sembarangan, level obat di dalam darah itu naik turun nggak akan efektif dia. Jadi dia harus begini terus supaya kejangnya terkontrol. Jadi itu biasanya saya suruh pasien evaluasi lagi yang mana dari faktor ini yang kira-kira menyebabkan kejang belum terkontrol. Begitu. By the way sebelum ya pemirsa, ini yang terakhir deh, sebenarnya banyak banget loh dokter, semakin dijelaskan saya makin banyak ingin tahu sebenarnya tentang epilepsi. Ini penyakit menular nggak sih dok? Kan katanya ada yang bilang menular melalui liur, air liur gitu. Enggak ya, bukan ya? COVID menular melalui liur ya. Kalau tapi epilepsi enggak ya? Tapi kalau epilepsi tidak menular. Jadi kalau ada keluarga epilepsi gitu kan ya, nggak perlu takut menolong, nggak perlu takut megang, nggak perlu takut serumah sama mereka, nggak nular. Tidak nular, betul, karena memang kerusakan ini ya dokter ya. Sudah sangat jelas pemirsa bahwa epilepsi bukan penyakit menular. Jadi kalau ada teman kerabat keluarga yang menderita epilepsi jangan dijauhin. Mereka sama kok seperti kita semuanya. Itu sakit kayak kita sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, semua bisa diobati. Karena kalau Allah udah ngasih penyakit pasti Allah itu sudah menurunkan beserta obatnya. Begitu ya. Kalaupun memang tidak bisa sembuh, paling tidak bisa dikontrol dan bisa dikendalikan tingkat kejangnya begitu ya dokter ya. Benar. Baik pemirsa, yang paling terakhir hampir kelupaan akan saya berikan beberapa ibarah qasirah untuk menambah mufradat kita. Yang pertama adalah busokun. Busokun air liur. Busokun air liur. Syai'un trending. Syai'un trending. Yang ketiga sinema bioskop. Sinema bioskop. Bonus satu lagi yang keempat, tasnajun kejang. Tasnajun kejang. Sudah dicatat pemirsa? Alhamdulillah ya. Kalau setiap nonton Sehat Negeriku, mufradat kita bertambah manfaat juga. Ingat, tunggu acara-acara Sehat Negeriku berikutnya. Pasti akan banyak pelajaran tentang kesehatan yang akan kita ketahui. Paling tidak kalau ada hal-hal yang terjadi pada sekitar kita, kita bisa menolong diri kita sendiri atau orang lain. Baik itu saja pemirsa, terima kasih dokter atas sudah ditemani 30 menit ke depan dengan bincang-bincang yang sangat bermanfaat sekali. Dari mulai ngobrol soal film sampai ngobrol soal sembarang-barang kemana-mana, alhamdulillah banyak manfaatnya. Terima kasih juga untuk para kru yang setia menemani saya di Sehat Negeriku sampai dengan HUT RI ke-77 ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat serta pelajaran di Dirgahayu Indonesia yang ke-77 ini. Baik itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di Sehat Negeriku. Indonesia Merdeka, Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.